तो कितनी औरतों के साथ सोया? Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Kalang. Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Abhishek Parman dan dibintangi oleh Alia Bhatt, Varun Dhawan, Aditya Roy Kapoor, Madhuri Dixit, Sonakshi Sinha, dan Sanjay Dutt. Film yang mengambil latar tahun 1940-an ini berkisah tentang percintaan sebelum adanya pemisahan antara India dan Pakistan. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film diawali dengan adegan di mana seorang wanita bernama Satya mendatangi seorang dokter. Satya menderita penyakit kanker dan ia sedang sekarat. Dokter mengatakan hidup Satya tinggal 2 tahun lagi. Diketahui jika Satya tinggal di sebuah wilayah yang bernama Husnabad atau sekarang disebut dengan Lahore di Pakistan. Dan ia memiliki seorang suami yang bernama Deb Chowdhury. Di sebuah wilayah yang bernama Rajputana, India, ada seorang gadis yang hobinya mengejar layang-layang. Gadis ini bernama Rup. Saat Rup pulang ke rumah, ia menemukan Satya ada di sana. Satya memiliki keinginan terakhir sebelum ia mati, yaitu mencarikan seseorang yang bisa menemani suaminya setelah Satya tiada. Gadis itu nantinya diharapkan bisa menjadi pengganti Satya. Satya memilih Rup karena ia adalah teman masa kecilnya. Dan Satya yakin jika Rup adalah orang yang tepat. Awalnya Rup menolak, tapi setelah dibujuk sang ayah, ia akhirnya menyetujui permintaan Satya dengan satu syarat. Dev harus menikahinya. Rup tidak mau jika suatu hari nanti, ketika Satya sudah tiada, Dev malah tidak jadi menikahinya dan itu akan menjatuhkan harga diri Rup. Satya akhirnya menyanggupi permintaan temannya itu. Pernikahan Rup dan Dev digelar secara meriah. Saat malam pertama, Dev mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya dan ia terpaksa menikahi Rup hanya karena ia ingin mengabulkan permintaan terakhir Satya. Dev juga berharap agar Rup tidak berharap banyak kepadanya karena itu akan membuat Rup kecewa. Ada seorang pria bernama Jafar. Ia adalah seorang pandai besi dan ahli dalam membuat pedang. Saat teman Zafar yang bernama Abdul menawarkan pedang buatan Zafar kepada pria yang bernama Munshi, pria itu menolaknya karena selain Zafar anak haram, dia juga seorang muslim. Sedangkan Munshi beragama Hindu. Munshi tidak mau membeli pedang dari orang yang berbeda keyakinan dengannya. Mendengar hinaan seperti itu, Jafar marah. Beruntung teman baiknya Abdul berhasil meredam amarahnya. Sekalipun menikah dengan Dev, Rup tak diperlakukan selayaknya seorang istri. Jangankan disentuh, mereka bahkan jarang bertatapan dan tidak saling mengenal. Rup merasa sedih dan kesepian. Suatu hari ia mendengar suara merdu seorang wanita bernyanyi. Wanita itu adalah Bahar. Bahar dulunya seorang PSK terkenal di kota itu. Sejak pensiun dari PSK, ia memilih menjadi pelatih vokal dan tari. Rup ingin berlatih vokal dengan Bahar, namun keluarga Satya menolak. Mereka tidak mau nama baik keluarga besar mereka tercemar karena Rup bergaul dengan mantan PSK seperti Bahar. Selain itu, Bahar juga tinggal di wilayah yang bernama Hiramandi, sebuah wilayah yang sangat terkenal dengan area pelacuran. Karena ditolak dan selalu merasa terkekang di rumah itu, Rup memilih bunuh diri. Beruntung, seorang pelayan memergoki usahanya dan membuat ia batal melakukan itu.
Melihat keras kepala Rup, keluarga Dev akhirnya mengizinkan ia untuk berlatih vokal dengan Bahar. Rup menemui Bahar, dan wanita itu bersedia melatihnya. Tak lama berselang, Rup bertemu Jafar untuk pertama kalinya, dan pemuda itu sangat terpikat dengan kecantikan Rup. Ketika latihan olah vokal dengan Bahar, wanita itu kagum dengan keindahan suara Rup. Bahar ternyata wanita yang ramah dan tidak membosankan. Ketika pulang latihan, Rup mencari Jafar, tapi sekalipun pria itu melihatnya, ia tidak menyambangi Rup. Malam harinya, Rup mendatangi Dev, suaminya, dan ia berniat menjadi jurnalis di Daily Times, perusahaan koran milik suaminya itu. Dev menyetujui keinginan Rup. Tak hanya itu, Rup juga meminta Dev untuk menceraikannya. Namun, sekalipun pria itu tidak mencintainya, ia tak ingin bercerai dengan Rup. Rup mencari pria bernama Abdul untuk menjadi sumber berita penulisan artikel pertamanya. Ia ingin menulis tentang kehidupan di Hiramandi, suatu wilayah yang terkenal dengan kebobrokan moralnya. Rup kemudian bertemu Jafar. Jafar justru menganggap Rup adalah istri kesepian dan ia siap memuaskan hasrat Rup jika wanita itu mau. Tapi tentu saja Rup menolak dan menganggap pria itu nggak punya akhlak. Setelah bertemu Abdul, Rup ternyata tidak mendapatkan informasi penting terkait artikelnya. Jafar menghampiri Rup dan ia menawarkan dirinya untuk menjadi sumber berita dari artikel itu. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah tempat yang bernama Lembah Kalam. Sekalipun sikapnya menjengkelkan dan seperti nggak punya akhlak, diam-diam Rup mulai suka dengan Jafar. Rup menemui Jafar di Lembah Kalam. Di sana Jafar punya kerjaan sampingan, yaitu sebagai matador. Aksi Jafar hampir membuat Rup jantungan saat ia beradu dengan banteng. Beruntung, Jafar berhasil keluar menjadi pemenang. Rup mendatangi Jafar, ia memarahi pemuda itu karena mempertaruhkan nyawanya untuk hal seperti itu. Jafar sadar jika Rup ternyata perhatian kepadanya. Perlahan tapi pasti, benih-benih cinta mulai mekar di hati Rup. Sedangkan yang ada di hati Jafar hanyalah balas dendam terhadap keluarga Chaudhuri dengan cara menghancurkan hati Rup. Bahar mendatangi Jafar. Ia mengetahui hubungan Jafar dan Rup. Untuk itu, Bahar meminta pria itu menjauhi Rup. Diketahui jika dulunya Bahar pernah jatuh cinta kepada ayah Dev yang bernama Balraj Chaudhuri. Mereka pacaran dan Bahar kemudian hamil. Setelah mengetahui Bahar hamil, Balraj meninggalkan Bahar. Bahar mengira Balraj meninggalkannya karena tidak menyukai anak yang ia kandung. Makanya ia membuang bayi itu. Tapi ternyata setelah membuang bayinya pun Balraj tetap tidak menerima Bahar. Dan Jafar adalah anak dari hubungan gelap antara Bahar dan Balraj. Karena dibuang ibunya dan tidak diakui sang ayah, Jafar membenci ibunya itu dan berniat balas dendam terhadap Balraj Chaudhuri. Dan balas dendam itu dimulai dengan merusak menantu Balraj yang bernama Rup. Balraj mendatangi Dev. Ia menasehatinya agar Dev mau menerima dan mencintai Rup. Balraj takut jika Rup membalas tindakan Dev dengan mencintai pria lain. Dev malah memarahi balik sang ayah. Ia mengatakan bahwa sang ayah tak pantas menasehati dirinya. Dev tahu masa lalu sang ayah di mana pria itu meninggalkan Bahar sekalipun telah menghamili wanita itu. Dan tindakan Balraj menjatuhkan nama baik keluarga Chaudhuri. Niat balas dendam Jafar terhadap Rup berubah menjadi cinta karena kebaikan dan ketulusan cinta wanita itu kepadanya. Rup bahkan membantu Jafar menjual pedangnya kepada orang-orang yang beragama Hindu. Munshi yang awalnya membenci Jafar kini berdamai dan rukun dengannya. Ia juga bersedia membeli pedang Jafar berkat bantuan dari Rup yang telah menyadarkannya. Abdul memperkerjakan sejumlah pandai besi di wilayah Husnabad. Ia khawatir dengan nasib para pekerjanya karena sebentar lagi perusahaan baja asal Inggris akan masuk ke wilayah itu. Abdul menemui Dev supaya koran milik Dev mau memberitakan dampak buruk yang akan dihadapi para pekerjanya jika perusahaan baja itu masuk ke wilayah mereka.
Dengan demikian, perusahaan itu bisa ditolak oleh semua warga. Namun, Dev menolak keinginan Abdul. Menurutnya, industri justru baik untuk kemajuan suatu daerah. Suatu hari Dev akhirnya mau berbicara kepada Rup dengan ramah dan penuh perhatian. Saat Satya menyaksikan keramahan Dev terhadap Rup, perasaan wanita itu senang dan bercampur cemburu. Satya kemudian mengutarakan bagaimana perasaannya melihat kedekatan Rup dan Dev. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena pada akhirnya suaminya bisa menemukan pengganti dirinya. Sedangkan di sisi lain ia merasa sangat cemburu karena cinta Dev padanya akhirnya tergantikan oleh orang lain. Sang suami meyakinkan bahwa Satya adalah cinta yang tak tergantikan dalam hidupnya. Tak lama setelahnya, Satya pun meninggal dunia. मुझे मत छोड़ो सत्या, रुक जाओ. Suatu malam di saat hari raya Idul Fitri, Dev terlihat sedang minum-minum sendirian. Ia sedih karena harus kehilangan Satya. Jafar kemudian menghampiri Dev. Mereka baru pertama kali bertemu dan kemudian saling ngobrol. Jafar curhat bahwa ia mencintai istri orang dan tidak mudah untuk memberitahu suami wanita itu bahwa ia benar-benar mencintai istrinya. Sedangkan Dev mengatakan bahwa ia sedang terpuruk dan tidak tahu bagaimana untuk bangkit. Dari obrolan keduanya, diketahui jika Dev belum pernah berhubungan badan dengan Rup sekalipun mereka sudah lama menikah. Setelahnya Jafar menyadari jika Rup ternyata istri Dev. Balraj mendatangi kediaman Bahar. Ia mengetahui hubungan Rup dan Jafar dari pembantunya. Balraj meminta Bahar agar menghentikan Jafar dalam merusak pernikahan Dev. Sejurus kemudian Jafar muncul di hadapan mereka. Sebuah reuni keluarga yang penuh dendam dan kebencian terjadi. Saat Balraj meminta Jafar untuk menjauhi Rup, Jafar justru mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Rup dan ia akan memperjuangkan cintanya itu. Abdul memfitnah keluarga Chaudhuri. Ia membayar orang-orang untuk menyerang Jafar. Tujuannya adalah agar Jafar semakin membenci keluarga itu. Abdul juga mengatakan bahwa ia akan membunuh keluarga itu, termasuk Ruf. Tapi Jafar mengancam Abdul. Jafar siap membunuh Abdul jika ia menyakiti Ruf. Bahar mendatangi kediaman Ruf dan memberitahu wanita itu bahwa Jafar adalah anak hasil hubungan gelap ia dan Balraj. Menurut Bahar, Jafar ingin balas dendam kepada keluarga Chaudhuri. Jafar tidak benar-benar mencintai wanita itu. Jafar hanya ingin mempermainkan Rup dan mempermalukan keluarga Chaudhuri. Mendengar apa yang disampaikan Bahar, Rup akhirnya memutuskan untuk melupakan Jafar. Rup bahkan mengajak Dev, suaminya, untuk berhubungan badan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan. Jafar mendatangi kediaman Rup setelah ia mengetahui bahwa ibunya membohongi wanita itu. Ketika Rup melihat kedatangan Jafar, ia tidak mau bertemu pria itu lagi. Jafar yang terbakar amarah mendatangi ibunya Bahar dan mencekik leher wanita itu. Tapi ia menghentikan itu dan kemudian menangis. Jafar akhirnya berhasil menemui Rup. Ia mengatakan bahwa mereka tidak ditakdirkan bersama. Awalnya ia sengaja ingin balas dendam kepada keluarga Chaudhuri dengan menghancurkan Rup. Tapi ia sadar bahwa perasaannya berubah sejak Rup menggantikan kebencian dan dendam di hati Jafar dengan cinta. Rup sendiri mengatakan bahwa ia memang mencintai Jafar. Saat ditanya apakah Jafar mencintainya, pria itu hanya larut dalam kesedihan dan pelukan Rup. Perusahaan baja akhirnya beroperasi di wilayah itu. Orang-orang mulai protes dan kerusuhan besar meledak. Kantor Dev diserang massa, begitu juga dengan rumahnya. Abdul menjadi provokator aksi massa tersebut. Saat Dev ingin dibunuh massa, Jafar dan Rup menolongnya. Mereka berhasil melarikan diri dengan menggunakan kereta kuda dan bergegas ke rumah Bahar untuk mengajak wanita itu melarikan diri. Namun Bahar enggan. Ia memilih lahir di tempat itu dan mati pun di tempat yang sama. Dev, Rup, dan Jafar akhirnya melarikan diri menuju ke stasiun kereta api. Sementara Abdul dan teman-temannya terus memburu mereka.
Roop dan Dev berhasil masuk ke dalam kereta api, sedangkan Jafar, ia harus menahan para penjahat. Kereta mulai bergerak dan Jafar berusaha untuk naik. Saat Roop berhasil menggenggam tangan Jafar, di saat itulah Abdul datang dan menghabisi pria itu. Dev dan Roop akhirnya berhasil selamat tiba di wilayah yang bernama Amritsar. Mereka tetap hidup sebagai suami istri, sekalipun cinta terdalam Roop hanya untuk Jafar dan sebaliknya cinta terdalam Dev hanya untuk Satya. Dan film pun berakhir. कलंक या मोहब्बत. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, kelebihan utama yang ada pada film ini ada pada beberapa aspek. Pertama, para pemain di film ini bertabur bintang dengan akting yang super wow, yang menjadi daya tarik tersendiri dalam membuat filmnya terasa berkesan sekali. Kedua, desain produksi film ini super mewah. Semuanya didesain secara detail dan megah. Ketiga, sinematografi film ini keren sekali. Dibantu dengan efek CGI yang juga tak kalah bagus. Adegan adu bantengnya terlihat seperti real, belum lagi ditambah dengan adegan saat berada di lembah Kalam dengan background pemandangan yang super hits. Terakhir, screenplay di film ini luar biasa. Dialognya melahirkan banyak sekali kutipan keren dan salah satunya adalah epilog di bagian ending film. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan film ini guys. Untuk kekurangannya sendiri, aku pribadi agak bingung dengan alur cerita film ini di bagian ending. Diketahui jika kerusuhan terjadi akibat protes massa karena ketika perusahaan pengolahan baja masuk ke wilayah tersebut. Orang-orang mulai kehilangan pekerjaan, kemudian perusahaan Daily Times milik Dev juga menjadi amukan massa karena dianggap tidak menyuarakan keluhan masyarakat kecil. Orang-orang mulai melarikan diri dengan menaiki kereta api karena kerusuhan besar berkecamuk. Namun anehnya adalah saat adegan di kereta api, Abdul dan para perusuh terkesan hanya mengincar nyawa Dev, Roop, dan Jafar. Banyak orang-orang yang lalu lalang mencoba naik kereta api tapi justru dibiarkan dan membiarkan aksi itu. Jadi alur cerita di bagian ending terkesan dipaksakan agar film ini berakhir dramatis. Kekurangan lain adalah film ini menyajikan pesan moral yang buruk, terutama di adegan ketika Jafar mencekik leher kedua orang tuanya. Tak hanya sang ayah, tapi juga ibunya. Padahal sejatinya di tahun 1940-an, tentu saja adab dan sopan santun orang-orang di zaman itu jauh lebih beradab daripada zaman now. Oke, secara personal overall aku memberikan nilai 8,1 dari 10 untuk film Kalang ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?